Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-164 dengan judul Saya Melihat Kematian Datang. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Roma 9 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Pada Agustus 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALC. Lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Low Crick. Saya hanya punya waktu 2 tahun. Paling lama 5 tahun untuk hidup. ALC adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati, mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel. ALC pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya tanpa saya dan apa yang akan terjadi kepada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitab tentang Ayub kepada saya dan tidak memberikan banyak detail pada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah salah satu pertanyaan yang populer. Tetapi hal yang buruk. Alkitab berkata, tidak seorang pun yang baik kecuali Tuhan saja. Markus 10 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain? Anda sekarang memiliki 2 pilihan, keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-20 mengatakan, jadi jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya 1 piksel dalam gambar panorama Tuhan, tetapi tanpa 1 titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Dia pelajaran yang sangat luar biasa. Puji Tuhan kita diingatkan kembali bagaimana dari cerita Thomas L. Brooks, di mana dikatakan pada Agustus 1998, Thomas ini didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral atau yang disebut ALC, lebih dikenal sebagai penyakit Low Crick. Dan Thomas ini hanya mempunyai waktu 2 tahun atau paling lama 5 tahun untuk dia hidup. Dan dikatakan di sini bahwa ALC adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot kita tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati, mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel. ALC akhirnya menyebabkan kelumpuhan total, kemudian menyebabkan kematian. Dan di sini juga dikatakan bahwa terlepas dari kondisi tubuh yang rusak, tidak ada pengobatan yang diketahui untuk penyakit ini. Jadi di sini dikatakan Thomas ini mengalami penyakit yang sangat fatal yang bisa membawa dia kepada kematian. Karena dikatakan di sini bahwa ketika dia mengalami penyakit ini, dia mulai mengalami beberapa gangguan, yaitu mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel. Dan dikatakan di sini bahwa ketika Thomas mendengarkan vonis yang diberikan dokter kepada Thomas mulai menangis karena dia berpikir apa yang akan terjadi kepada keluarganya dan bagaimana hidup keluarganya tanpa Thomas. Jadi dikatakan juga di sini bahwa ketika Thomas ini sedang duduk dan berpikir tentang keluarganya, suatu pertanyaan mulai muncul di dalam pikirannya. Dikatakan di sini bahwa tentang satu-satunya pertanyaan yang dia miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupannya Thomas? Apakah Tuhan sedang memberikan pemahaman Alkitab tentang Ayub kepada dirinya dan tidak memberikan banyak detail kepada Thomas? Jadi ini juga memberikan kita suatu gambaran juga bagaimana kita diingatkan kembali tentang Ayub, di mana kita
tahu cerita daripada Ayub ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk melewati begitu banyak ujian dalam kehidupannya, di mana Ayub kehilangan akan keluarganya, Ayub kehilangan akan hartanya, bahkan dia mempunyai seorang istri, tetapi bagaimana istrinya tidak mendukungnya atau menguatkan Ayub untuk melewati setiap ujian yang Ayub sedang lewati. Tetapi istrinya malah menyuruh Ayub untuk mengutuk akan Tuhannya. Tetapi iman daripada Ayub yang sangat luar biasa, di mana Ayub tetap bertahan dalam setiap ujian-ujian dan cobaan-cobaannya, sehingga Tuhanlah yang dapat membantu Ayub. Ayub menyerahkan setiap kehidupannya kepada Tuhan. Ayub meminta Tuhan untuk membantu dia untuk melewati setiap ujian-ujian yang sedang dia lewati. Dan bagaimana kita diberikan juga suatu peringatan kembali, biarlah kita mau selalu tetap bersyukur dalam setiap apapun yang kita alami. Biarlah kita mau tetap bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi ke depannya, walaupun banyak ujian-ujian yang sedang kita lewati, tapi bagaimana Tuhan hanya mau supaya kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan, biarlah Tuhan yang dapat memegang kendali atas kehidupan kita. Biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan dapat membantu kita untuk melewati ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Dari cerita Thomas juga kita diberikan suatu inspirasi dan juga gambaran bagaimana ketika Thomas ini mengalami ujian di mana dia tidak menyalahkan Tuhan akan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi bagaimana dia mempertanyakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Dan juga dikatakan di sini bahwa Tuhan menyelesaikan apa yang dia mulai. Ketika Tuhan mengizinkan kita semua untuk berada di dunia ini, Tuhan mempunyai suatu misi kepada kita manusia. Apapun yang sudah Tuhan mulai, Tuhan akan menyelesaikan itu. Dan juga dikatakan di sini bahwa saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen G. White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang. Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagi saya. Jadi bagaimana juga kita diingatkan kembali hidup daripada Nyonya Ellen G. White, di mana dikatakan di sini bahwa Ellen G. White berkata, selama Ellen G. White hidup, dia ingin selalu mengingat akan Kristus, dan inilah tujuan hidup daripada kita semua umat manusia dalam setiap kesibukan kehidupan kita, dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Biarlah kita mau menyerahkan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan lain dapat membantu kita untuk melewati setiap proses-proses kehidupan yang kita hadapi. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk dijalani dengan keteguhan hati percaya padamu. Jadi biarlah kita mau selalu mendoakan, biarlah kita mau selalu siap untuk menjalani apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Entah itu banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak ujian-ujian atau banyak krisis-krisis yang akan kita hadapi ke depannya. Biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan dapat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjalani perjalanan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan memberikan keteguhan hati itu kepada kita masing-masing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, walaupun ada kekecewaan dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita jangan pernah menyalahkan akan Tuhan dengan setiap kondisi yang kita hadapi. Tetapi bagaimana biarlah kita mau selalu bersyukur, biarlah kita mau selalu berkata puji Tuhan atas setiap apapun yang kita alami. Karena dengan setiap apapun yang kita alami, itu adalah baik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan juga ingin supaya iman kita dilatih. Bagaimana supaya kita juga mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Seringkali juga kita sebagai manusia akan bersyukur ketika hal-hal baik terjadi kepada kita. Tetapi kita akan mulai marah kepada Tuhan ketika hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi gambaran daripada Thomas dan juga Ayub, kita diingatkan, kita ditegur kembali dalam setiap kondisi yang kita alami, dalam setiap
proses kehidupan yang kita jalani, krisis-krisis yang kita hadapi. Biarlah kita mau tetap bersyukur dalam setiap kondisi senang maupun duka, biarlah kita mau tetap bersyukur akan setiap apapun yang kita alami. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.